selamat malam. Shalom, selamat malam. Baik, saya Queen Sweetly Immanuela Tumalun dengan NIM 714840124102 dari Prodi D3 Farmasi Poltekkes Kemenkes Manado. Baik, saat ini saya akan bersosialisasi tentang korupsi dengan judul Peranan Keluarga dalam Pemberantasan Korupsi. Kata korupsi berasal dari bahasa Latin corruptio atau corruptus. Corruptio memiliki arti beragam yakni tindakan merusak atau menghancurkan. Corruptio juga diartikan kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah. Korupsi juga adalah tindakan penyalahgunaan atau penyelewengan uang, kekuasaan, atau jabatan untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Korupsi merupakan tindakan yang melanggar hukum dan merugikan negara. Beberapa contoh tindakan korupsi diantaranya penyuapan, nepotisme, pemerasan, penyalahgunaan kepercayaan atau jabatan, pegawai negeri meminta atau menerima uang atau bantuan, politisi menyalahgunakan uang politik, dan perusahaan menyuap penjabat. Contoh lain juga yaitu uang damai saat tilang pelanggaran lalu lintas, uang terima kasih saat mengurus surat kependudukan, dan lain-lain. Nah, beberapa kajian mengenai tindak korupsi menyebutkan sejumlah sebab atau motivasi orang melakukan korupsi. Satu di antaranya adalah tuntutan keluarga. Alasan tersebut menempati urutan pertama, disusul alasan tuntutan masyarakat dan alasan sistem. Pada posisi sebagai alasan pertama bagi seseorang melakukan korupsi, keluarga menjadi entitas yang sangat penting dalam tindak korupsi. Ketika keluarga menjadi alasan seseorang melakukan korupsi, pada saat itu pula seharusnya keluarga memiliki peranan sangat penting dalam upaya pemberantasan korupsi. Bagaimana agar peran penting keluarga ini dapat optimal? Ada beberapa hal yang menjadi prasyarat keluarga memainkan peran dalam pemberantasan korupsi. Saat ini, yang menjadi hambatan terbesar dari optimalisasi peran keluarga adalah minimnya pengetahuan tentang korupsi. Diakui atau tidak, masyarakat umumnya mengetahui seseorang terlibat dalam kasus korupsi adalah ketika orang tersebut diberitakan oleh media tersangkau masalah itu. Selama belum ada yang memberitakan, hampir semua orang tidak tahu. Pun tahu hanya menduga dan tidak berani melaporkan ke yang berwenang karena tidak bisa memberikan bukti yang kuat di mata hukum, termasuk anggota keluarganya. Minim pengetahuan masyarakat juga menjadi satu sebab tersendiri suburnya korupsi di negeri ini. Masyarakat ternyata lebih menghormati orang yang kaya dibanding orang berprestasi. Mereka bahkan lebih tidak peduli dari mana orang kaya itu mendapatkan kekayaannya. Selama orang kaya itu baik kepada masyarakat, mau menyumbang lebih untuk membangun jalan, membangun masjid, gereja, dan acara-acara seremonial di lingkungannya, dengan korupsi sekalipun akan menempati kedudukan terhormat. Hal inilah yang membuat sistem sanksi sosial tidak dapat berjalan semestinya, sehingga yang korupsi pun tenang-tenang saja. Untuk mengoptimalkan peran masyarakat, terutama keluarga, dalam pemberantasan korupsi, sangat perlu sekali edukasi mengenai korupsi kepada masyarakat. Ini adalah pekerjaan rumah yang seharusnya dikerjakan oleh KPK. Di KPK ada komisi
ada komisi bidang pencegahan. Seharusnya bidang inilah yang secara intensif mendidik masyarakat mengenai korupsi, bahaya dari korupsi, mengajarkan bagaimana mengenali dan mengidentifikasi koruptor-koruptor di lingkungannya masing-masing, dan mengajarkan bagaimana seharusnya masyarakat bersikap kepada koruptor tersebut. Karena koruptor saat ini banyak yang berlindung di balik kebaikannya kepada masyarakat di sekitarnya, padahal pasti hanya sebagian kecil dari yang ia korupsi yang dibagikan ke masyarakat. Banyak orang yang mengatakan kalau korupsi ini adalah penyakit yang sudah akut, mendara dan mendaging dalam masyarakat kita, bahkan disebut sebagai budaya. Namun, yakin ketika masyarakat paham mengenai korupsi, bahaya yang diakibatkannya, mereka pasti akan membenci perbuatan korup itu. Maka dari itu, memberikan pemahaman yang benar tentang korupsi kepada masyarakat, terutama yang awam, adalah hal yang mutlak untuk memberantas korupsi. Karena korupsi adalah budaya, maka untuk memeranginya mustahil tanpa melibatkan masyarakat secara langsung. Keluarga merupakan lembaga pendidikan yang pertama dan utama dalam masyarakat. Karena dalam keluargalah manusia dilahirkan, berkembang menjadi dewasa. Bentuk dan isi serta cara-cara pendidikan di dalam keluarga akan selalu mempengaruhi tumbuh dan berkembangnya watak, budi pekerti, dan kepribadian tiap-tiap manusia. Pendidikan yang diterima dalam keluarga inilah yang akan digunakan oleh anak sebagai dasar untuk mengikuti pendidikan selanjutnya di sekolah. Untuk itu, dalam keluarga perlu ditanamkan nilai-nilai anti korupsi yang meliputi kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, dan pertanggungjawaban, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan keadilan. Berikut adalah penjelasan dari tiap-tiap nilai-nilai anti korupsi yang dapat ditanamkan dalam diri setiap anggota keluarga, yaitu yang pertama, kejujuran dapat didefinisikan sebagai lurus hati, tidak berbohong, dan tidak curang. Jujur adalah salah satu sifat yang sangat penting bagi kehidupan keluarga. Tanpa sifat jujur dalam keluarga di antara suami, istri, anak, dan orang tua, tidak akan dipercaya dalam kehidupan sosialnya. Nilai kejujuran dalam keluarga yang diwarnai dengan rasa kebersamaan dan rasa memiliki satu sama lain sangatlah diperlukan. Nilai kejujuran ibaratnya seperti mata uang yang berlaku di mana-mana, termasuk dalam kehidupan keluarga. Jika anggota keluarga terbukti melakukan tindakan yang tidak jujur, baik pada lingkup rumah tangga maupun sosial, maka selamanya orang lain akan selalu merasa ragu untuk mempercayai anggota keluarga tersebut. Sebagai akibatnya, anggota keluarga akan selalu mengalami kesulitan dalam menjalin hubungan dengan orang lain. Hal ini juga akan menyebabkan ketidaknyamanan bagi orang lain karena selalu merasa curiga terhadap orang tersebut yang terlihat berbuat curang atau tidak jujur. Yang kedua, nilai kepedulian sangat penting bagi anggota keluarga dan di masyarakat. Apabila anak sebagai salah satu anggota keluarga merupakan calon pemimpin masa depan, memiliki rasa kepedulian terhadap lingkungannya, baik dalam keluarga maupun di luar lingkungan keluarga. Rasa kepedulian seorang anak harus ditumbuhkan sejak anak itu tumbuh dan berkembang dalam keluarga. Anak diajarkan untuk peduli kepada ayah, ibu maupun saudara-saudaranya, peduli terhadap lingkungan di sekitarnya. Bentuk kepeduliannya dengan cara tidak berbuat kecurangan bagi orang lain, misalnya pada saat berada di sekolah tidak menyontek waktu ujian, seorang anak dalam membuat laporan keuangan kelas dengan jujur. Yang ketiga,
Nilai kemandirian dapat diartikan sebagai proses mendewasakan diri, yaitu tidak bergantung pada orang lain untuk mengerjakan tugas dan tanggung jawabnya. Hal ini penting untuk masa depannya, di mana masing-masing anggota keluarga tersebut harus mengatur kehidupannya dan orang-orang yang berada di bawah tanggung jawabnya, sebab tidak mungkin orang tidak dapat mandiri atau mengatur dirinya sendiri, akan mampu mengatur hidup orang lain. Dengan karakter kemandirian tersebut, setiap anggota keluarga dituntut untuk mengerjakan semua tanggung jawab dengan usahanya sendiri dan bukan orang lain yang mengerjakan tanggung jawab itu. Yang keempat, kedisiplinan. Dalam mengatur kehidupan keluarga dan masyarakat, perlu hidup disiplin. Hidup disiplin tidak berarti harus hidup seperti pola militer. Namun, hidup disiplin dalam keluarga di mana setiap anggota keluarga dapat mengatur dan mengelola waktu yang ada digunakan dengan sebaik-baiknya. Misalnya, orang tua akan lebih percaya dengan anaknya yang hidup disiplin untuk belajar. Yang kelima, tanggung jawab. Apabila dalam keluarga setiap anggota memiliki rasa tanggung jawab dalam melaksanakan tugas masing-masing, misalkan seorang anak diberikan tanggung jawab oleh orang tua dalam mengerjakan pekerjaan rumah, maka anak tersebut melaksanakan tugas itu dengan baik dan penuh dengan rasa tanggung jawab. Yang keenam, sederhana. Gaya hidup yang tidak mewah, menjaga hati dan jiwa dari sifat pamer, iri hati, ingin dipuji, sombong, dan lain sebagainya dengan cara tidak melakukan perbuatan yang bisa menimbulkan kata-kata sombong, pamer, iri seperti sering menggonta-ganti mobil, motor, atau hal lain yang sebagainya. Yang ketujuh, keberanian. Untuk mengembangkan sikap keberanian demi mempertahankan pendirian dan keyakinan anggota keluarga, dibutuhkan kerja keras. Melakukan sesuatu menghargai proses, bukan hasil semata. Tidak melakukan jalan pintas dalam memperoleh sesuatu. Belajar dengan sungguh-sungguh dalam memperoleh apa yang ingin dicapai. Dan yang terakhir ada keadilan. Berdasarkan arti katanya, adil adalah sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak. Nilai keberanian dapat dikembangkan oleh mahasiswa dalam kehidupan di kampus dan di luar kampus. Antara lain dapat diwujudkan dalam bentuk berani mengatakan dan membela kebenaran, berani mengakui kesalahan, berani bertanggung jawab, dan lain sebagainya. Di samping itu, bentuk dari peran keluarga dalam pemberantasan tindak pidana korupsi sebagai individu-individu harus dimulai dari diri pribadi dengan cara meningkatkan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar tidak terjerumus dan berniat untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang menyimpang dan norma-norma yang ada, terutama norma agama. Karena semua kejadian atau perbuatan berawal dari niat di dalam diri pribadi. Apabila benteng keimanan dan ketakwaan sudah sangat kokoh, serta niat yang telah bulat untuk tidak melakukan hal-hal yang berbau korupsi, maka semua bentuk kejelekan atau keburukan yang ada dan kesempatan untuk melakukan hal-hal yang terkait dengan perbuatan korupsi akan sulit masuk ke dalam diri kita, yang dikarenakan telah tertanam keimanan dan ketakwaan serta niat yang baik karena Tuhan Yang Maha Esa dan takut kepadanya. Dalam kaitannya dengan norma agama, kontrol internal dalam diri pribadi sangat diperlukan agar seseorang tidak melakukan hal-hal yang buruk dalam kehidupan bermasyarakat.
Kontrol internal yaitu kontrol dalam diri sendiri. Banyak hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kontrol internal, seperti beribadah menurut agama masing-masing, menambah pemahaman terhadap korupsi, mengetahui dampak dari korupsi, resiko yang harus dihadapi jika melakukan korupsi, dan bahaya korupsi bagi diri kita, keluarga kita, dan masyarakat luas. Prasyarat keberhasilan dalam pencegahan dan penanggulangan korupsi adalah adanya komitmen dari seluruh masyarakat, mulai dari keluarga, penyelenggaraan negara, penegak hukum untuk tidak melakukan tindakan tidak terpuji telah diwujudkan dalam berbagai bentuk ketetapan dan peraturan perundang-undangan. Tetapi pemberantasan korupsi tidak cukup dilakukan hanya dengan berkomitmen semata, karena pencegahan dan penanggulangan korupsi bukan suatu pekerjaan yang mudah. Komitmen tersebut diaktualisasikan dalam bentuk strategi yang komprehensif untuk meminimalkan aspek penyebab dan dampak dari korupsi tersebut. Strategi itu mencakup aspek preventif, detektif, dan resesif yang dilaksanakan secara intensif dan terus-menerus secara konsisten tanpa pandang bulu. Strategi preventif diarahkan untuk mencegah terjadinya korupsi dengan cara menghilangkan atau memindahkan faktor-faktor penyebab atau peluang terjadinya korupsi. Strategi detektif diarahkan untuk mengidentifikasi terjadinya perbuatan korupsi. Strategi resepsif, di mana penanggulangan secara represif pada dasarnya merupakan tindak lanjut atas penyimpangan yang ditemukan dari langkah-langkah detektif. Itulah sosialisasi saya terkait peranan keluarga dalam pemberantasan korupsi. Apakah ada yang ingin bertanya? Apakah ada yang ingin bertanya? Pas. Mungkin ada yang ingin bertanya tentang contoh korupsi dalam keluarga. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Iya, contoh korupsi dalam keluarga. Baiklah, saya akan menjawab dari pertanyaan tersebut, yaitu contoh korupsi dalam keluarga, yaitu yang pertama adalah berbohong dengan cara mengambil sebagian uang kembalian belanja yang diamanakan oleh orang tua. Misalnya King disuruh beli gula, terus yang DP doi sisa itu dia ambil, dia nak kasih balik pa mama. Itu adalah salah satu perbuatan korupsi. Yang kedua, meminta uang kepada orang tua untuk membeli buku pelajaran melebihi harga buku sebenarnya. Jadi kalau King itu minta doi pa mama mau beli buku misalnya DP harga 5.000, dia bilang pa mama itu buku pe harga 10.000. Nah, itu juga salah satu dari tindakan korupsi. Yang ketiga, pulang ke rumah tidak sesuai dengan jam yang telah ditentukan peraturan keluarga. Yang keempat, kepala keluarga yang tidak memberikan hak-hak keluarga. Dan yang terakhir yaitu terlambat. Terlambat dalam hal apapun, karena terlambat itu merupakan korupsi waktu. Apakah sudah jelas dari jawaban saya? Jelas. Baik, terima kasih atas perhatiannya dan partisipasinya dalam sosialisasi ini.
Saya Queen Sweetly Immanuela Tumalun pamit undur diri. Sekian, terima kasih. Shalom dan selamat malam. Shalom, selamat malam.